Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar Anda sekalian? Salam olahraga. Alhamdulillah, semoga pada kesempatan kali ini kita diberikan kesempatan kesehatan sehingga materi kita insyaallah kita akan lanjutkan terkait dengan aktivitas kesegaran jasmani. Pada pertemuan sebelumnya telah kita pelajari tentang latihan daya tahan otot atau aktivitas latihan daya tahan. Sekarang insyaallah kita akan lanjut materi kita, yaitu aktivitas latihan kelenturan. Namun sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa, semoga apa yang kita pelajari dapat kita pahami dan dapat kita rasakan manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita lihat pertemuan kita yang lalu. Yang pertama adalah latihan daya tahan otot. Ini sudah saya bahas dengan beberapa video. Yang pertama adalah latihan daya tahan otot lengan dan bahu. Bagaimana otot yang ada pada lengan dan bahu kita itu memiliki kekuatan daya tahan. Silakan dilihat pada gambar 5.6. Yaitu latihan kekuatan otot lengan dan bahu, yaitu gerobak dorong. Ya, ini saya sudah memberikan video pada pertemuan sebelumnya. Yang kedua adalah daya tahan otot tungkai. Ya, bisa dilihat pada gambar 5.7 halaman 126. Ya, kemudian ini otot tungkai ini juga sama ketika kita laksanakan naik turun bangku, ya, atau naik turun kursi yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Yang ketiga adalah daya tahan otot lengan, yaitu berpasangan. Ya, perhatikan gambar 5.8 ya, halaman 126. Carilah teman yang dekat dengan rumah Anda dan coba lakukan di rumah masing-masing dengan merekam video. Jadi seperti ini ya. Seperti ini yang ada pada gambar ini ya. Ini sangat menyenangkan ketika kita melakukan bersama dengan teman yang ada di dekat rumah kita. Ini sangat mengasyikkan. Kemudian selanjutnya adalah latihan daya tahan otot lengan. Jadi yang dilatih adalah otot pada bagian lengan tangan, yaitu naik palang tunggal. Perhatikan gambar 5.9 halaman 126. Ini bisa dilakukan sendiri-sendiri, bisa juga dilakukan di bawah kolom rumah, ya, yang rumah panggung itu bisa kita lakukan. Ya, kira-kira gambarnya seperti ini ya. Ini adalah latihan daya tahan otot lengan. Ini naik palang tunggal ya, atau sering juga kita istilahkan gantung diri ya. Oke, itulah jenis latihan daya tahan otot. Ada 4. Latihan daya tahan otot lengan dan bahu, latihan daya tahan otot tungkai naik turun bangku, latihan daya tahan otot lengan berpasangan, dan latihan daya tahan otot lengan naik palang tunggal. Ya, selanjutnya kita lihat yaitu aktivitas kelenturan. Aktivitas kelenturan biasa juga disebut dengan flexibility ya, atau fleksibel ya. Apa itu kelenturan atau flexibility? Yaitu adalah luas gerak persendian untuk menggerakkan anggota badan pada suatu persendian. Jadi kelenturan ini sangat erat kaitannya dengan persendian.
Persendian itu sendiri adalah pertemuan antara tulang dengan tulang, dan saya kira Ananda sudah pernah pelajari pada mata pelajaran IPA ya. Sehingga pada kegiatannya kelenturan ini dapat ditingkatkan dengan bentuk latihan seperti mengayun ya, atau memutar dan memantul-mantulkan atau menggerak-gerakkan anggota tubuh. Nah, tentu nanti kita akan lihat seperti apa latihan-latihannya. Ya, jadi bentuk-bentuk latihan kelenturan itu ada dua. Yang pertama adalah peregangan dinamis dan yang kedua adalah peregangan statis. Yang dimaksud dengan peregangan dinamis yaitu peregangan yang dilakukan dalam kondisi bergerak, apakah memutar, mengayung, ya. Sedangkan peregangan statis itu adalah peregangan dengan menahan gerakan dalam satu waktu tertentu. Nah, bentuk-bentuk latihan daripada kelenturan ini, ya kita lihat ada latihan pergelangan tangan, ya, kemudian latihan kelentukan leher, latihan kelentukan bahu, latihan kelentukan punggung, ya, latihan kelentukan tungkai dan punggung, latihan kelentukan tungkai dan punggung sikap lurus. Nah, kita akan lihat satu persatu. Ya, yang pertama adalah latihan kelentukan ya dengan menggunakan tangan, ya. Ya, menggunakan tangan atau pergelangan tangan. Nah, jadi Ananda nanti melakukan latihan yaitu dengan cara mengangkat dan menurunkan kedua tangan secara bersamaan sejauhnya ke depan, ke atas, ke samping kanan, ke samping kiri. Gerakan ini dapat kamu manfaatkan apabila tangan kamu merasa kesemutan. Ya, sering kita merasa tangan kita itu terjadi kesemutan, maka caranya untuk menghilangkan kesemutan itu adalah dengan memperbanyak gerakan-gerakan pada pergelangan tangan. Ya, salah satu contohnya ini pada gambar 5.1 5.10 pada halaman 130. Yang kedua adalah latihan kelentukan bahu. Ya, latihan kelentukan bahu ini bisa kita lihat pada gambar 5.111 dan 5.12 halaman 130 dan 131. Ini juga bisa kita lakukan di rumah masing-masing. Mari kita perhatikan gambarnya. Iya, ini dia. Ya, perhatikan posisi. Nanti Ananda baca secara mendetail penjelasan di sini. Setelah sudah paham, ini gerakannya itu hitungan 1 kali 8. Setelah sudah paham maksud daripada penjelasannya di sini, kemudian Ananda coba untuk melakukan praktek dengan merekam video yang nantinya akan dikirim ke WA saya, ya. Kemudian selanjutnya adalah latihan kelentukan bahu yang kedua, ya. Latihan kelentukan bahu yang kedua kita bisa lihat pada gambar 5.12 halaman 131. Ya, ini dia latihannya, bentuk latihannya. Tangannya ya memegang pundak, ya, bahu kanan bahu kiri, kemudian ke belakang dan mempertemukan kedua jari-jari di belakang punggung, ya. Nah, juga ini hitungannya 1 kali 8. Jadi Ananda silakan dibaca dengan baik, ya, penjelasan di sini. Setelah paham, kemudian lakukan gerakan ini dengan merekam video. Selanjutnya dikirim ke WA saya sebagai bentuk tugas praktikum. Ya, selanjutnya adalah bentuk kegiatan kelentukan pada bagian leher, ya, pada bagian leher. Ini bisa kita lihat pada gambar 5.13 halaman 132. Ya, mari kita lihat gambarnya. Ya, ini dia gambarnya. Silakan dibaca kembali penjelasan di sini. Setelah
dipahami baru lakukan gerakan ini ya. Ini perlu kehati-hatian dan dilakukan dengan berhati-hati ya, jangan asal-asalan. Kenapa? Karena bisa membuat leher menjadi kosleo. Maka darinya itu sekiranya Ananda bisa melakukan ini, maka lakukanlah dengan hati-hati ya. Di gerakan ini ya sangat membantu jika ada keluarga yang mengalami pegal pada leher, pada bahu, atau sering-sering sakit kepala. Coba lakukan ini secara rutin ya, setiap pagi. Insya Allah rasa pegal-pegal pada bagian leher, bahu, dan atau sakit kepala itu insya Allah akan berkurang, bahkan akan tidak terjadi lagi. Kenapa? Karena selalu melakukan aktivitas untuk melatih kelentukan pada bagian leher. Ya, selanjutnya adalah latihan kelentukan tungkai dan punggung. Ya, tungkai dan punggung. Nah, kita lihat ini bisa dilihat gambarnya pada gambar 5.14 halaman 133. Nah, ini adalah gambarnya ya. Gambarnya ini adalah latihan kelentukan tungkai dan punggung, sikap berdiri dan atau mengangkang ya. Untuk melakukan latihan jenis ini, kamu harus melakukannya dengan benar ya, jangan asal-asalan. Kenapa? Karena kalau tidak akan menyebabkan salah urat. Apa manfaat dari aktivitas ini, latihan ini? Yaitu menghilangkan rasa pegal pada tungkai bawah dan atas serta tubuhmu bagian belakang. Jadi tungkai di sini akan terasa segar ya. Pegal-pegal yang sering terjadi pada bagian kaki insya Allah akan tidak ada lagi. Kemudian di bagian punggung ya, jadi yang merasa selalu sakit-sakit di bagian tungkai dan di bagian punggung, lakukan latihan ini insya Allah pegal-pegal itu akan hilang dengan sendirinya. Ya, selanjutnya adalah latihan kelentukan tungkai dan punggung. Dalam hal ini sikap lurus ya, bisa dilihat pada gambar 5.15 halaman 134. Mari kita lihat gambarnya. Ya, ini dia gambarnya ya. Gambarnya. Jadi posisi pertama, posisi kedua, dan posisi ketiga. Coba Ananda lakukan gerakan ini di rumah masing-masing. Hitungannya 2 kali 8 ya. Jadi setelah dibaca penjelasannya, dipahami, kemudian kita lakukan praktek latihan-latihan. Kalau sudah dianggap mantap, maka rekam video ya, kemudian dikirim ke WA saya. Dan aktivitas kelenturan yang terakhir adalah latihan kelentukan punggung. Ini bisa dilihat pada gambar 5.16 halaman 135. Mari kita lihat gambarnya. Ini dia ya. Di sini sangat banyak sekali ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ya, ada 8 gerakan. Tentunya sebelum melakukan latihan ini, terlebih dahulu pahami dulu penjelasan materi yang sudah disediakan pada halaman 134 dan 135. Setelah itu cobalah Ananda untuk mempraktekannya, memperagakannya, dan setelah dianggap mantap, maka lakukan perekaman video sambil melakukan gerakan dengan sempurna dan baik. Semoga aktivitas latihan ini memberikan sebuah penambahan ilmu dan kesehatan khususnya pada diri kita. Ya, jadi aktivitas kelenturan itu sudah saya bahas tadi. Selanjutnya kita masuk ke aktivitas kebugaran jasmani yang terkait dengan keterampilan. Ananda sekalian, kita harus memahami apa-apa saja komponen kebugaran yang terkait dengan keterampilan. Yang pertama adalah koordinasi, yang kedua adalah agilitas,
agilitas itu adalah kelincahan. Kemudian kecepatan gerakan, ya, kecepatan gerakan, kemudian power atau kekuatan, serta keseimbangan, ya, serta keseimbangan. Nah, pada bagian ini insyaallah yang akan kita bahas adalah latihan kelincahan atau agility, latihan kecepatan atau speed, latihan keseimbangan, dan latihan peningkatan power atau kekuatan. Mari kita lihat yang pertama, yaitu latihan kelincahan. Namun, sebelum kita lanjut kepada latihan kelincahan itu, mari kita pahami apa sebenarnya itu kelincahan. Kelincahan itu adalah kemampuan seseorang untuk mengubah posisi dan arah secepat mungkin sesuai dengan situasi yang dihadapi dan dikehendaki. Kelincahan sangat penting. Kenapa? Karena ia berfungsi untuk meningkatkan prestasi maksimal dalam cabang olahraga dan meningkatkan kebugaran jasmani seseorang. Wow, ini sangat-sangat banyak sekali manfaatnya. Maka darinya itu sangat disayangkan kepada Ananda jikalau tidak melakukan latihan kelincahan atau agility ini. Ya, sementara bentuk-bentuk kegiatan latihan dalam agility ini ada 4. Yang pertama adalah latihan mengubah gerak tubuh arah lurus atau disebut dengan shuttle run. Latihan mengubah gerak tubuh arah lurus atau shuttle run. Nah, bisa kita lihat gambar. Ya, ini dia gambarnya. Latihan mengubah arah tubuh arah lurus, ya, gerak tubuh arah lurus. Ini dilakukan sekitar 4 sampai 5 meter. Nah, namun sebelumnya nanti Ananda baca baik-baik materi penjelasan. Kemudian jikalau nanti kita memiliki kesempatan untuk bertemu, kita akan mencoba-coba untuk mempraktikkan secara bersama-sama. Yang kedua adalah latihan lari bolak belok, ya, bukan bolak balik, ya, bolak dan belok atau disebut dengan zigzag. Modelnya seperti ini, ya, modelnya seperti ini. Start di sini, kemudian lari ke sini nomor 2, kemudian ketiga, ya, berputar ke sini, dan finish di bagian sini. Inilah yang dimaksud dengan latihan lari bolak belok, ya. Jadi dia tidak berbolak-balik tetapi berbolak belok atau zigzag. Kemudian yang ketiga adalah latihan mengubah posisi tubuh jongkok berdiri atau squat thrust, ya. Squat thrust. Kita lihat gambar. Ya, ini dia posisi 1 berdiri, kemudian jongkok, kemudian posisi, ya, posisi 2, kemudian kaki ini dilempar ke belakang sehingga posisinya seperti ini, kemudian ditarik lagi ke depan, kemudian berdiri, ya. Nah, jadi untuk lebih memahami, silakan dibaca penjelasan, kemudian dilakukan prakteknya, ya. Oke. Kemudian yang terakhir untuk latihan kelincahan atau agility, yaitu latihan gerakan bereaksi. Latihan kegiatan bereaksi ini adalah latihan kegiatan yang menggunakan salah satu dua aspek, yaitu pendengaran dan kecepatan dalam mendengarkan aba-aba. Jadi ini biasanya menggunakan fluid, ya. Ananda mungkin agak sulit mempraktekannya ini, jadi tidak perlu, dan semoga kita diberikan kesempatan untuk bertemu sehingga nantinya bisa kita praktek langsung di sekolah kita. Kita lanjut ke latihan kecepatan atau speed, ya. Yang pertama adalah kecepatan sprint atau sprinting speed. Saya kira ini semuanya sudah pernah lihat, atau sering juga kita sebut dengan bahasa lari 100 meter, ya. Kemudian selanjutnya adalah kecepatan reaksi atau reaction speed. Kemudian yang ketiga adalah kecepatan bergerak atau speed of movement, ya, speed of movement atau kecepatan bergerak. Jadi latihan kecepatan speed ini ada 3. Yang pertama adalah kecepatan sprint atau sprint speed.
Yang kedua adalah kecepatan reaksi atau reaction speed, dan yang ketiga adalah kecepatan bergerak atau speed of movement. Kemudian kita lanjut ke latihan keseimbangan. Wah, latihan keseimbangan ini tentu adalah bagaimana kita mampu menyeimbangkan setiap gerakan-gerakan kita sehingga kita tidak mudah terjatuh ya, dan sebagainya. Nah, sebelum kita masuk, kita pahami dulu apa itu keseimbangan. Keseimbangan adalah kemampuan seseorang dalam memelihara posisi tubuh yang statis atau tidak bergerak, atau dalam keadaan posisi badan yang dinamis atau bergerak. Nah, latihan-latihan ini, keseimbangan ini dapat kita capai dengan ada 3 ya yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah latihan keseimbangan berdiri bangau ya. Pernah lihat bangau? Ya, bahasa Bugisnya adalah campong. Kita lihat. Ini adalah latihan keseimbangan berdiri bangau. Ya, sering kita lihat bagaimana bangau itu ketika dia berdiri kadang-kadang dia mengangkat kakinya sebelah. Ya, dan ini ya mirip-mirip dengan bangau ya. Posisi pertama, kedua, dan ketiga ya. Lakukan latihan ini, kemudian direkam videonya juga. Kemudiannya adalah latihan keseimbangan sikap kapal terbang ya. Namanya juga kapal terbang, maka posisinya itu mirip-mirip dengan kapal terbang. Posisinya seperti ini ya. Posisi pertama dan posisi kedua ya. Lakukan ini selama 8 kali hitungan. Kemudian latihan keseimbangan dalam berbagai sikap gerak. Nah, ini agak rumit ya. Kalau tadi itu hanya sedikit gerakannya, ini sudah lumayan banyak ya. Kita perhatikan posisinya. Ini, kemudian ke depan, kemudian lurus, kemudian mengangkat tangan, kakinya satu ya. Nah, ini untuk melatih keseimbangan antara kiri kanan dan seterusnya. Ya, yang selanjutnya adalah latihan peningkatan power. Apa itu power? Power adalah kombinasi dari kekuatan dan kecepatan. Wow, ini sangat luar biasa. Cepat dan kuat. Ya, power ini menunjukkan kemampuan untuk melakukan suatu kerja dengan cepat. Ya, kekuatan adalah kemampuan untuk melaksanakan kerja, dan kecepatan mengukur kecepatan pengerjaannya. Ada orang yang mampu melakukan aktivitas, dia kuat mengangkat beban, tetapi lambat caranya. Ada juga orang yang cepat melakukan aktivitas, tetapi tidak mampu mengangkat yang berat-berat. Sehingga power ini menggabungkan keduanya. Ia cepat melakukan dan kuat dalam mengerjakan. Wah, luar biasa ya. Apa yang harus kita lakukan? Ternyata melatih power hampir sama dengan proses latihan kekuatan ya. Bisa dilihat pada gambar 5.25. Ini dia gambarnya. 1, kemudian melompat, mengangkat, melempar, jongkok, dan berdiri ya. Nah, ini kombinasi ya. Ini namanya kombinasi karena terdiri dari beberapa latihan kekuatan. Oke, anak-anak sekalian, saya kira materi kita terkait dengan aktivitas kebugaran jasmani yang terkait dengan keterampilan sudah selesai. Maka darinya itu harapannya ya, Ananda selama berada di rumah, karena kita belum mendapat izin ke sekolah, maka darinya itu beraktivitaslah ya, tetap melaksanakan kewajibannya sebagai pelajar dan juga kewajiban kita sebagai anak untuk membantu orang tua. Jadi kita menyesuaikan, selesai kita bekerja, belajar, dan kita punya waktu dan kesempatan, maka kita bantu-bantu orang tua. Tapi jangan sampai kita hanya sibuk bekerja sementara melupakan kewajiban kita untuk belajar. Semoga Ananda, orang tua semua dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita berdoa semoga pandemi ini cepat berakhir dan bisa kita berkumpul bersama melaksanakan kegiatan olahraga di sekolah kita tercinta.
cukup sekian materi ini, semoga bermanfaat. Jikalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan, silakan di chat ke WA pribadi saya. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufik wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.